channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1506-1510. Feng Yu akhirnya menolak niat baik Xia, tetapi mengatakan bahwa jika ada sesuatu di musim panas, Anda selalu dapat menemukannya. Tentu saja, Feng Yu juga sangat jelas bahwa identitas Xia Zong ini tidak akan sejahat Zhang Ruiqiang, selalu memanggilnya. Tetapi setelah waktu ini, Feng Yu dengan jelas merasa bahwa sikap Xia terhadapnya lebih dekat, yang merupakan hal yang baik. Meskipun Feng Yu tidak mau berurusan dengan politik, tetapi untuk mengatakan bahwa berbisnis, sama sekali tidak terkait dengan politik, itu sama sekali tidak masuk akal. Melihat orang kaya besar manapun di dunia, siapa yang tidak memiliki status politik? Katakan saja Feng Yu, jika itu bukan orang terkaya di dunia, bisakah kamu duduk di sini dan berbicara dengan Xia Zong? Jika Feng Yu menjadi pengusaha resmi, dia yakin dia akan diam-diam memonopoli banyak industri di China dalam 10 tahun. Tetapi jika Anda memikirkannya, Anda merasa sangat lelah atau melupakannya. Meskipun dia bukan orang yang malas, dia tidak pekerja keras. Setelah 2 hari, Kirilenko datang, kali ini untuk melihat sistem kontrol rumah pintar yang diinginkannya. Awalnya, Feng Yu berkata bahwa dia ingin mempelajari kegunaannya sendiri. Setelah Kirilenko mendengarnya, dia juga tertarik. Bill Gates dapat memiliki, mengapa saya tidak dapat memilikinya? Saya harus memiliki lebih banyak, tetapi lebih baik. Feng Yu, bersama dengan Jiang Wanmeng dan yang lainnya, memasuki rumah supermodel elektronik angin dan hujan. Feng Zong, Tuan Kirilenko, ini adalah satu set rumah pintar yang dirancang oleh banyak perusahaan kami. Ini adalah papan kontrol utama yang kami rancang. Jiang Wanmeng menunjuk sesuatu seperti meja kopi. Kirilenko memiliki pengontrol rumah pintar tatap muka, bukankah seharusnya itu remote control? Bagaimana pria besar ini? Apa yang nyaman untuk ini? Bagaimana cara mengoperasikan orang sebesar itu? Jiang Wanmen menunjuk ke sofa dan berkata kepada mereka, silakan duduk, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem ini bekerja. Di atas meja kopi, Jiang Wanmeng menekan tombol di sebelahnya, dan permukaan seluruh meja kopi tiba-tiba tampak cerah, seperti monitor. Kirilenko terkejut, dan Feng Yu duduk di sofa sambil tersenyum, yang tidak mengejutkan. Tentu saja, dia tidak terkejut. Gagasan ini masih diajukan oleh Feng Yu. Di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat produk semacam ini di jaringan. Master lain telah mengubah meja kopi menjadi PAD super, yang berarti teknologi ini tidak terlalu sulit. Sulit untuk mengontrol pengembangan sistem. Lihat, duduk di sini dan kendalikan semua peralatan rumah tangga di rumah. Ini TV. Jiang Wanmeng meja kopi kecil di ikon TV ini, TV LCD yang tergantung di dinding otomatis menyala. Kemudian dia menekan opsi lain dan memilih untuk menyetel. Ini adalah AC. Dengan setetes udara, AC menyala dan mengeluarkan angin dingin, dan beberapa mode angin dapat dialihkan secara normal. Ini kulkas, ini pemanas air, ini oven microwave, ini oven, ini mesin pencuci piring. Jiang Wanmeng menunjukkan cara duduk di ruang tamu dan mengendalikan semua peralatan rumah tangga. Bahkan di sini, Anda dapat mengganti semua lampu dan membuat perubahan lampu yang berbeda. Misalnya saat menonton TV, lampunya bisa diredupkan. Ini bukan hanya kemampuan untuk mengontrol peralatan rumah tangga, pengontrol ini, tetapi juga komputer besar yang dapat digunakan untuk menjelajahi internet, menelusuri berita, mengirim dan menerima email, menonton video, mendengarkan lagu, Lihat di sini, klik di atasnya, akan ada keyboard standar, kamu bisa mengetik. Pengontrol ini tidak memiliki mouse, semuanya disentuh dengan jari, sangat nyaman. Dan kami telah membuat perlindungan khusus untuk layar. Layar ini tidak mudah tergores, dan sentuhannya sensitif, yaitu biayanya sedikit lebih tinggi. Jiang Wanmeng memandang Feng Yu dengan perasaan bersalah. Nyatanya, yang palsu itu tidak sedikit tinggi, tapi sangat tinggi. Tapi sistem ini untuk sementara ditujukan untuk pelanggan kelas atas, pelanggan itu kaya, jadi masalah ini bukan masalah besar. Di depan layar TV, sisi kiri tiba-tiba beralih ke gambar, asisten Jiang Wanmeng.
Kirilenko bertanya dengan kaget, ini adalah probe pemantauan di pintu. Ya, ini probe pemantauan di pintu. Kita bisa berbicara dengannya langsung melalui layar ini. Ini adalah lensa sudut lebar, jadi tidak ada sudut mati, tidak ada yang bisa bersembunyi dan Anda tidak bisa melihatnya. Anda dapat memasang kamera seperti itu di setiap sudut rumah dan di luar, memungkinkan Anda memantau semua yang ada di dalam rumah. Anda juga dapat mengatur alamat email dan mengirimkannya ke alamat email Anda secara berkala. Sebuah folder dibuat secara otomatis setiap 24 jam untuk menyimpan data gambar, dan ketika ruang penuh, secara otomatis ditimpa tanpa dibersihkan. Dalam keadaan normal, pengontrol ini dapat menyimpan data 1 bulan, cukup untuk digunakan. Bahkan jika pelanggan memiliki persyaratan khusus, ini dapat menambah ruang penyimpanan, meskipun itu adalah paruh pertama data, bukan tidak mungkin. Jiang Wanmeng menambahkan sebuah kalimat, tetapi pada saat itu, bukan meja kopi kecil yang bisa diletakkan. Jiang Wanmeng menunjuk satu jari, pintu terbuka, dan asistennya masuk. Selain kontrol pintu, bahkan jendela, gorden, del bisa dikontrol. Jiang Wanmeng terus berdemonstrasi. Ginger, pengontrol ini terlalu besar, dan hanya yang ini, tidak terlalu merepotkan. Kirilenko tampaknya agak tidak puas. Jiang Wanmeng berdiri dengan senyum percaya diri, Tuan Kirilenko, Feng Zong, silakan ikut dengan saya. Lihat, meja samping tempat tidur di ruangan ini juga merupakan sub pengontrol, yang juga dapat memiliki banyak fungsi. Sama halnya dengan kamar mandi, dan sangat kedap air, memastikan tidak akan terpengaruh oleh kelembapan dan menyebabkan kebingungan atau kerusakan kontrol. Dapurnya juga oke, dan ada subkontroler di setiap ruangan, seperti ruang belajar. Pengingat vokal tidak akan membuat Anda mendengarnya. Kita dapat mengontrol peralatan ini di ruangan manapun, dan kita tidak perlu khawatir melupakannya. Ada pengingat. Jadi ini tidak hanya nyaman tetapi juga lebih aman. Blok ini juga dapat mengatur fungsi alarm bahaya, tidak hanya untuk mengingatkan pemiliknya, tetapi juga untuk alarm otomatis. Jiang Wanmeng terus memperkenalkan dan menunjukkan beberapa fitur yang sangat bagus, menyaksikan subjek kiri Lian tertegun. Banyak fitur, Kirilenko hanya terlihat dalam mimpi dan film fiksi ilmiah, kenyataannya adalah pertama kali saya melihatnya. Sistem kontrol rumah pintar ini sangat sempurna. Dia harus menginstal satu set dan harus menginstal satu. Ginger, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, aku sangat menyukainya. Aku ingin satu set dan memasangnya untuk rumahku. Kirilenko berkata dengan bersemangat. Jiang Wanmeng sangat bersemangat di dalam, dan akhirnya menjual set pertama, dan akhirnya mendapatkan kembali sejumlah biaya. Tuan Kirilenko yakin bahwa setiap set memiliki kata sandi keamanan yang berbeda dan memiliki pengaturan yang berbeda untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat menyerang sistem Anda dengan meretas sistem lain. Feng Yu bertanya ke sisinya dengan kemeja, Ginger, berapa harga produk ini? Hei, 30 juta dolar. Engah Feng Yu menyemprotkan tehnya, sangat mahal. Kirilenko juga membuka mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa rangkaian sistem kontrol cerdas ini akan menelan biaya 30 juta dolar AS. 30 juta dolar AS bisa membeli manor besar. Ginger, saya bertanya tentang harga biaya. Feng Yu mengingatkan. Merancang dan membuat ini, saya telah menggunakan teknologinya sendiri, dan saya tidak ingin menambahkan keuntungan setinggi itu. Secara khusus, Feng Yu ini berencana untuk membayar dirinya sendiri dan memberikannya kepada Kirilenko. Tidak perlu salah melaporkan harga tinggi. Sama seperti itu membantu Kirilenko merancang dan memproduksi mobil yang diperluas, itu adalah harga biayanya. Tidak ada biaya desain, terutama biaya bahan buatan dan peralatan mekanis. Tapi mobil itu tidak terlalu mahal. Kirilenko menyandarkan punggungnya di sofa dan berkata, bagaimana bisa begitu mahal? Itu bukan harga biaya. Jiang Wanmeng berkata dengan hati-hati, Feng, saya berbicara tentang harga biaya. Maksud saya, ini bukan biaya penelitian dan pengembangan, harga biaya yang sederhana. Feng Yu sekali lagi menekankan. Tetapi biaya pengembangan sistem selalu diperhitungkan. Dan semua peralatan listrik di dalamnya dipasang kembali, dan pengontrol ini sangat mahal. Feng, menurutmu, manor Bill Gates di tahun-tahun awal,
berapa banyak uang yang dihabiskan untuk sistem kontrol cerdas, kami jamin ini lebih baik darinya, tentu saja akan lebih mahal. Jiang Wanmeng menjelaskan. Feng Yu memegang bunga gigi, tapi kamu terlalu mahal. Tentu saja, Feng Yu sendiri sangat ingin mengeluarkan uang, tetapi tidak hanya Kirilenko, Fu Guangzheng, Li Zezhen, dan lainnya yang menyatakan keinginan untuk membeli satu set. Kemudian Kameda Masahiro dan Zhong Qingxian dan yang lainnya tertarik padanya. Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia telah mengirimkan satu set kepada mereka masing-masing. Kakak, ipar selalu harus mengirim satu set. Ini penting, setidaknya 9 set harus dilakukan. Dan setiap rangkaian sistem harus diubah, kemudian biaya sistem harus meningkat, paling tidak, biayanya setidaknya beberapa ratus juta dolar. Nyatanya, uang ini tidak seberapa untuk Feng Yu, sama seperti ada ratusan ribu orang di saku mereka, tolong teman minum soda, tidak akan segan. Hanya Feng Yu yang tidak menyangka produk ini begitu mahal, maka orang kaya kecil pasti tidak akan mampu membelinya. Ini hanya dapat ditargetkan pada orang-orang kaya peringkat teratas itu. Awalnya dia hanya ingin mendesain satu set untuk dirinya sendiri. Belakangan, Jiang Wanmeng berkata bahwa lebih baik mengembangkan satu set produk jadi dan kemudian menjualnya. Setiap set berbeda, sehingga dapat dibedakan dan dapat meningkatkan keamanan. Dan Anda juga bisa mendapatkan keuntungan melalui penjualan. Saat itu, kata Feng Yu, untuk mengincar orang kaya, orang biasa yang akan membeli ini, dan tidak malas sampai saat ini. Sebenarnya, yang disebut sistem rumah pintar, pihak Eropa dan Amerika telah lama dikembangkan, tetapi relatif sederhana. Misalnya, remote control dapat mengontrol berbagai peralatan rumah tangga, yaitu sejenis rumah pintar. Bill Gates, rumah pintar, membuat iri banyak orang. Ketika Feng Yu ingin melakukannya, dia ingin melampaui Bill Gates agar dunia tahu bahwa sistem rumah pintar terbaik dibuat oleh orang Cina, dan bahwa negara beras bukanlah apa-apa. Feng Yu memikirkan hal ini akan sangat mahal, tetapi tidak menyangka akan begitu mahal. Yang mana yang paling mahal di sini? Feng Yu bertanya dengan detail. Jiang Wanmeng menunjuk ke pengontrol inti di depan sofa ruang tamu, ini yang paling mahal, hanya karena harganya puluhan juta dolar. Wajah Kirilenko luar biasa, si kecil ini, bernilai puluhan juta dolar. Melihat wajah Kirilenko yang tampak skeptis, Jiang Wanmeng tersipu dan berteriak, ini tidak lebih buruk dari server. Yang penting masih kecil banget, tentu mahal. Jika hanya meminta fungsionalitas, jika Anda tidak meminta kepala, maka ukurannya sedikit lebih besar dari sofa ini, dan harganya bisa lebih murah setengahnya. Ini benar-benar bukan kebohongan Jiang Wanmeng, seperti harga disk 32 gram, ini pasti beberapa kali lipat dari harga hard disk mekanis 32 gram. Ukurannya yang kecil adalah permintaan Feng Yu. Feng Yu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, siapa yang bisa membuat teknologi saat ini begitu canggih. Kalau buat yang gede-gede juga nggak apa-apa, tinggal bikin room dan pakai sebagai central control room. Nah, jika Anda dapat melakukannya lebih kecil, maka lakukan lebih kecil lagi. Fungsi yang dapat Anda pikirkan di sini ditambahkan kepada saya, tidak takut rumit, tidak takut menghabiskan uang, kata Feng Yu. Saat menyumbangkan uang, Feng Yu tidak pernah merasa buruk. Dia selalu merasa bahwa dia harus hidup kembali sekali dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Nyatanya, dia bukanlah orang yang percaya takhayul, juga tidak memiliki kepercayaan apapun. Tapi di dunia ini, dia jatuh cinta dengan perasaan berdonasi. Bahkan jika orang tidak tahu seperti apa tampangnya, dia tidak bisa berterima kasih padanya secara langsung. Feng Yu juga sangat senang. Tentu saja, produk ini Feng Yu gunakan sendiri, tentu dia harus menggunakan yang terbaik. Secara khusus, sistem ini juga melindungi keselamatan keluarganya, yaitu melindungi keluarganya. Biayanya banyak uang. Itu tidak masalah. Bagaimanapun, Feng Yu mampu membelinya. Ketika saya mendengar kata-kata Feng Yu, Jiang Wanmeng tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, bagus sekali, kami hanya memiliki beberapa ide baru, tidak ada uang untuk melakukan penelitian. Misalnya energi matahari, seperti upgrade remote control, dan irigasi air. Tunggu, ini semua butuh uang. Yah, pelajarilah, butuh uang, telepon kapan saja.
Beralih ke Feng Yu berkata kepada Kirilenko, "Ci saudara, apakah Anda menginginkan sistem ini sekarang, atau menunggu sistem lain keluar dan menginstal?" Kirilenko adalah sebuah rumah bangsawan. Untuk irigasi air, energi matahari, Del mungkin lebih dibutuhkan. Kirilenko belum berbicara, Jiang Wanmeng berkata, "Tidak masalah, Anda dapat menginstal ini terlebih dahulu. Ketika ditambahkan, sistem akan diperbarui." "Baiklah, saudaraku, kalau begitu biarkan bajingan mengirim orang untuk menginstalnya terlebih dahulu." Sistem itu sendiri ditugaskan untuk mengembangkan Yinsan. Kantor cabang Anda juga terlibat. Mereka harus memiliki sistem kontrol versi Rusia. 30 juta kan. Besok saya transfer ke rekening perusahaan. Feng Yu berkata kepada Jiang Wanmeng. Akun pribadi terpisah dari akun perusahaan. Feng Yu tidak akan mengacaukan aturan, jika tidak, eksekutif perusahaan lainnya akan seperti ini. Bagaimana perusahaan akan mengelolanya di masa depan? Ekspresi malu Jiang Wanmeng, "Feng, saya mungkin tidak mengatakannya dengan jelas. Saya mengatakan bahwa 30 juta dolar AS berarti semua bagian dalam rumah model ini. Jika dipasang di manor Tuan Kirilenko, maka banyak fasilitas yang perlu direnovasi, dan mungkin ada lebih dari itu. Meskipun kamar modelnya sudah seukuran villa biasa berlantai 3, itu masih merupakan penyihir kecil dibandingkan dengan perkebunan Kirilenko." Feng Yu berkata dengan leher, "Saya berbicara tentang deposit. Sisanya tidak dapat dipasang dan ditugaskan sebelum saya dapat membayar." "Benar-benar, maka aku akan mengaturnya." Jiang Wanmeng menjawab sambil tersenyum. Feng Yu melambaikan tangannya dan membiarkan Jiang Wanmeng pergi. Kirilenko yang bersemangat membawa Feng Yu dan berkata bahwa ketika dia sangat bahagia, dia harus minum beberapa cangkir. Feng Yu terkejut, "Saudaraku, aku baru saja mengirimimu hadiah yang begitu berat, mengapa kamu ingin menyakitiku? Bisakah Anda tidak minum alkohol tinggi?" "Kakak, apa yang kamu panggil aku kembali?" Feng Yu duduk di mobil Li Xiqiang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemarin Li Xiqiang tiba-tiba memanggilnya dan menyuruhnya kembali ke kota es. Dia punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Feng Yu. Tapi mendengarkan nada bukanlah hal yang buruk. "Xiao Yu, sedikit tentang sesuatu, aku ingin membicarakannya denganmu. Aku sedang berpikir untuk pergi ke ibu kota untuk menemukanmu, tetapi ada sesuatu di sini, aku tidak pergi. Anda lihat logistik badai saya, kecuali beberapa karyawan lama, sekarang manajemennya hampir berubah. Awalnya Anda meminta saya untuk mengambil hak, dan toko waralaba itu, semuanya dibeli kembali sesuai kontrak, sekarang semuanya selesai. Pada awalnya, untuk berkembang pesat, Feng Yu menyarankan agar logistik angin dan hujan akan diperluas melalui toko waralaba, sehingga kecepatan ekspansi logistik angin dan hujan sangat sengit. Dalam waktu singkat menjadi perusahaan logistik setelah pos. Namun, ada juga bahaya tersembunyi yang jelas. Banyak pelanggan berada di tangan para franchisee tersebut. Begitu mereka secara kolektif melawan air, atau jika mereka bersatu, mereka dapat menyatukan pelanggan. Misalnya, banyak pelanggan terutama melakukan transportasi jarak pendek di beberapa kota di provinsi tersebut. Begitu agen di kota-kota ini bersatu dan membuka perusahaan logistik baru, sebagian besar pelanggan ini akan dibawa pergi oleh mereka. Ketika Feng Yu mulai berbicara dengan Li Xiqiang tentang masalah ini, Li Xiqiang masih tidak percaya. Kemudian, dia diam-diam menyelidikinya dan menemukan itu. Banyak karyawan di titik pengiriman ekspres hanya mengenal manajer di toko, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa Li Xiqiang adalah bos besar perusahaan yang sebenarnya. Perilaku seperti ini membuat Li Xiqiang sangat tidak nyaman. Dalam kasus lain, toko waralaba ekspres bertengkar dengan karyawan perusahaan, bahkan berkelahi, sikapnya sangat arogan. Apa yang mereka jongkok, bukan sumber turis. Dan seseorang benar-benar membeli truk itu sendiri, dan dia mengatur pengangkutannya, dan pergi ke akun mereka sendiri dengan daftar yang awalnya milik logistik angin dan hujan. Li Xiqiang bahkan lebih tidak puas dengan penggunaan bendera badai logistik dan penyelundupan uang. Saat ini, Li Xiqiang juga melihat bahwa masalah toko-toko ini terlalu serius. Jika mereka tidak menyelesaikannya, saya khawatir itu akan sangat berbahaya. Tepat di sebelah selatan perusahaan logistik Sanfeng, juga mulai mengambil tindakan. Wang Wei di sana,
sepatah kata, ingin tinggal, semua hak milik dibeli kembali, jika tidak pergi, merek ini milik saya. Li Xiqiang tidak begitu kuat, karena banyak pewaralaba pada awalnya secara pribadi akan berbicara dengan orang lain, dan bahkan banyak dari mereka adalah rekan seperjuangan dan teman-temannya. Oleh karena itu, Li Xiqiang tidak mengadopsi pendekatan satu ukuran untuk semua. Hal ini memungkinkan pengumpulan logistik angin dan hujan jauh lebih lambat daripada Sunfeng Logistics. Dalam 3 tahun terakhir, kekuatan logistik Sunfeng telah pulih sepenuhnya dan terkonsentrasi di tangan Wang Wei saja. Tapi yang sangat membingungkan adalah Wang Wei juga mendaftarkan perusahaan lain, memegang 10% saham Sunfeng Logistics, dan Wang Wei tidak pernah pindah. Dikatakan bahwa Wang Wei bermaksud membayar dividen kepada mereka yang membantunya, tetapi orang itu tidak melakukannya. Tetapi yang lain tidak, dia tidak bisa membantu. Wang Wei dapat menjalankan ayah dan saudara perempuannya dari perusahaan, jadi lancar. Namun, Li Xiqiang tidak dapat mengambil kerabat, teman, dan rekan yang datang kepadanya. Dia ingin memberi orang-orang ini lebih banyak uang, dan dia tidak bisa memberitahu toko lain. Kalau tidak, semua orang meminta hal yang sama, apa yang harus dia lakukan? Mereka hanya dapat berbicara dengan orang-orang itu secara pribadi, dan berharap mereka akan menjualnya ke angin dan logistik hujan dengan harga pasar. Kemudian Li Xiqiang akan mengambil uang itu dan membayarnya kepada mereka, dan mereka juga dapat menyerahkan toko itu kepada mereka. Awalnya Li Xiqiang berpikir itu akan mudah, tetapi ditentang keras. Orang-orang itu mengira Li Xiqiang sedang membongkar dan membunuh. Li Xiqiang membutuhkan waktu untuk mengambil kembali toko-toko itu. Tentu saja, banyak dari mereka yang keluar dan membuat portal terpisah. Namun tidak ada saluran yang kuat untuk logistik angin dan hujan, meskipun mereka telah menggali beberapa pelanggan, namun pada akhirnya pelanggan tersebut telah digali kembali. Di sebelah utara Sungai Kuning, logistik angin dan hujan adalah yang terkuat, di selatan Sungai Yangtze, dan logistik terbesar. Di kawasan Central Plains, terdapat perusahaan logistik lain seperti Sentong dan Homestead. Namun, dengan mengandalkan iklan, popularitas logistik angin dan hujan telah menstabilkan perusahaan logistik lainnya, bahkan popularitas pos pun lumayan. Setelah kekuasaan dicabut, Li Xiqiang ingin terus berkembang. Mengapa kita tidak bisa membiarkan logistik angin dan hujan berkembang ke selatan Sungai Yangtze? Ini memiliki saluran logistik nasional, dan bisnis logistik angin dan hujan akan menjadi lebih banyak. Mereka telah menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang dengan Departemen Perkeretaapian, dan transportasi jarak jauh adalah perkeretaapian yang lebih aman dan lebih cepat daripada truk mereka. Transportasi truk saat ini umumnya tidak terlalu jauh. Jika itu adalah truk dari Ice City ke Deville, itu tidak akan dikatakan selama 2 hari. Pengemudi juga mudah mengemudi karena kelelahan. Selain itu, menjalankan angkutan jarak jauh pada dasarnya berbahaya, bukan hanya kecelakaan lalu lintas, tetapi juga artifisial. Adat istiadat rakyat di beberapa tempat tidak terlalu sederhana, harus dikatakan sangat memalukan. Barang-barang yang dulunya hujan dan hujan dibawa pergi oleh penduduk desa di jalan raya di beberapa tempat, dan mereka kehilangan banyak uang. Sekarang Li Xiqiang merasa transportasi kereta api terlalu lambat. Saat ini, masih belum ada rel berkecepatan tinggi. Jadi dia melihat pos dan arah angin, semuanya dengan transportasi udara. Xiao Yu, kamu bilang kita tidak bisa pergi dengan transportasi udara. Feng Yu mengira itu adalah sesuatu, hanya ini. Tidak apa-apa, transportasi udara sangat bagus. Jika transportasi udara, maka logistik angin dan hujan dapat memainkan slogan negara setiap hari. Sekarang logistik angin dan hujan juga memiliki slogan 2 hari sekali, tetapi tidak di semua tempat, itu untuk melihat jalan, dan melihat apakah itu kota besar. Setelah transportasi udara, Anda dapat pergi ke titik logistik terdekat di kota lain pada hari yang sama, lalu mengangkut barang ke kota tempat tujuan berada dengan truk, dan mengirim barang keesokan harinya, atau memberitahu pihak lain untuk mengambilnya. Li Xiqiang dapat memikirkan hal ini. Feng Yu sebenarnya sangat senang, jika dia tidak menyebutkannya, Feng Yu juga ingin berbicara dengannya. Banyak pesawat penumpang domestik tidak dapat terisi penuh. Banyak pesawat besar yang setengah angkut, setengah muatan, dan bahkan beberapa pesawat
yang merupakan pesawat kargo khusus. Li Xiqiang menatap Feng Yu dengan penuh semangat, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Saya berkata, itu pasti layak. Xiao Yu, apakah Anda ada hubungannya dengan Departemen Penerbangan? Mintalah saudara ipar Anda untuk menanyakan apakah saya perlu mendirikan maskapai kargo. Bisakah Anda bergegas? Juga, dapatkah Anda melihat apakah Anda dapat membantu saudara ipar Anda untuk menghubungi dan membeli beberapa pesawat kargo? Hai. Feng Yu Zhang membuka mulutnya. Bukankah perlu menandatangani perjanjian pengangkutan dengan maskapai domestik, tetapi membuka pengangkut barang secara langsung? Kakak iparku bermain sangat besar kali ini. Kakak, kamu berbicara secara detail, bagaimana kamu memiliki ide untuk membangun maskapai kargomu sendiri? Feng Yu bertanya dengan serius setelah tiba di rumah. Padahal, Feng Yu sendiri selalu ingin menjadi maskapai penerbangan. Poin paling sederhana adalah jet pribadinya sendiri. Anda tidak perlu menggantungnya di bawah Air China. Bepergian akan jauh lebih nyaman. Kedua, setiap kali eksekutif Taihua Holding Group melakukan perjalanan, terutama saat melakukan negosiasi bisnis, mereka semua adalah piagam tim. Dengan uang sebanyak itu, lebih baik mengelola bisnis penerbangan daripada perusahaan sendiri. Kelompok penahan angin dan hujan membeli yang kecil di pedesaan. Maskapai penerbangan terutama nyaman untuk bepergian di dalam perusahaan. Moda transportasi utama di negara ini adalah pesawat dan mobil. Sedangkan untuk kereta api, kereta negara bisa dipahami sebagai kereta kulit hijau domestik kita yaitu kereta api lokal. Sampai Feng Yu dilahirkan kembali, tidak ada kereta api berkecepatan tinggi di negara ini. Jalannya yang bagus dan banyaknya maskapai penerbangan membuat rel berkecepatan tinggi tidak memiliki ruang hidup. Misalnya, jika China memiliki 1,2 miliar orang, kereta tidak akan terlalu ramai. Jika ada begitu banyak maskapai dewasa di China, kereta tidak perlu dipercepat. Padahal, investasi pembangunan perkeretaapian jauh lebih mahal daripada investasi pembangunan maskapai penerbangan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kereta api mengangkut lebih banyak daripada maskapai penerbangan, dan ada begitu banyak orang di China, maskapai penerbangan sangat sibuk. Li Xiqiang memantul dari abu dan berkata, ini bukan karena saya membaca berita, apakah maskapai swasta pertama negara kita dioperasikan. Mereka telah menghabiskan 300 juta rem, maskapai dapat beroperasi, saya lupa. Hitung, uang saya di sini hampir cukup. Sunfeng Logistics lebih baik daripada bisnis pos di selatan sejak diterbangkan. Kami hanya mampu melawan pos di utara. Jika kita memiliki transportasi udara, maka kita dapat menyatukan utara dan kemudian dataran tengah dan selatan. Pasar juga mengambilnya. Li Xiqiang dulu menghasilkan 300 yuan sebulan, dan sekarang dia belum melihatnya. Ketika dia berpisah dengan Feng Yu, dia menginginkan perusahaan logistik ini, dan sekarang dia juga menjadi bos terkenal. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melampaui keponakan kecil ini dalam hidupnya, dia ingin menjadi yang pertama di industri ini. Tidak bisa bersaing dengan Feng Yu, masih tidak bisa bersaing dengan yang lain. Jika Anda kalah dari posnya, Anda bisa melupakannya, tetapi bagaimana dia bisa rela kalah dari perusahaan logistik swasta lain? Jelas bahwa mereka telah melewati badai dan mulai lebih awal. Bukankah itu hanya udara? Kamu bisa bermain, aku bisa bermain, dan aku harus bermain lebih baik darimu. Kak, aku ingatkan, kalau kamu punya uang, kamu bisa mengoperasikan pesawat dengan membeli pesawat. Pertama-tama, kamu harus memiliki pilot yang baik dan berpengalaman. Sebuah maskapai penerbangan sangat penting untuk memiliki kekuatan finansial, tetapi menurut Feng Yu yang terpenting adalah pilot yang bertanggung jawab langsung atas keselamatan penerbangan. Sama seperti supir bus, dibutuhkan pengalaman berkendara berapa tahun. Pilot maskapai tidak begitu terlatih. Jika mereka tidak bagus, mereka perlu menggali orang-orang dari Air China. Tentu saja co-driver bisa dikultivasikan sendiri. Pesawat kargo, 2 atau 3 orang di pesawat sudah cukup. Tetapi sang kapten harus memiliki pengalaman, dan uang ini tidak akan pernah bisa disimpan. Saya tahu, bukankah ada sedikit gerbong di pabrik es? Bisnis pesawat besar di sini telah hilang, terutama pesawat kecil dan helikopter. Beberapa gerbong sekarang menganggur, tetapi mereka belum tiba.
Usia pensiun. Banyak dari mereka memiliki pengalaman di pesawat besar dan sedang. Sama sekali tidak masalah menjadi kapten. Feng Yu sedikit terkejut. Sepertinya ini bukan iseng, tapi sudah dipertimbangkan sejak lama. Kamu tidak hanya menghubungi pabrik terbang es? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, saya telah menghubungi beberapa maskapai penerbangan, dan kami dapat pergi ke universitas untuk merekrut. Biarkan mereka datang kepada kami sebagai co-driver, dan setelah 10 tahun, mereka menjadi kapten yang baik. Li Xiqiang sangat bersemangat. Orang-orang ini telah mempertimbangkannya sejak lama dan merasa itu memang layak. Dan mereka mengambil angkutan, jadi mereka tidak khawatir tidak ada penumpang. Pesanan mereka dengan Departemen Perkeretaapian akan berakhir tahun depan. Saat itu, mereka bisa lebih sedikit, tidak takut tidak ada barang. Feng Yu bertanya dengan detail, saudaraku, berapa banyak pengemudi berpengalaman yang bisa kamu gali? Kami punya 7 atau 8 truk sekarang. Awalnya, kami membeli 6-8 kapal barang. Jika saluran di selatan dibuka, jumlah pesawat bisa 2 kali lipat. Li Xiqiang memandang Feng Yu dengan ragu. Apakah ini membutuhkan banyak orang? Apakah petugas pertama tidak mengatakan bahwa Anda dapat menggunakan orang baru atau orang yang kurang berpengalaman? Tidak, kakak ipar, maksudku, berapa banyak orang yang bisa kamu gali? Maksudku yang paling banyak, tentu saja. Paling-paling, saya menemukan seseorang untuk menghubungi beberapa maskapai penerbangan, serta pelatih di pabrik terbang es. Saya dapat menggali hingga 15 atau 6. Apa yang salah? Apakah Anda membutuhkan 2 berpengalaman di setiap pesawat? Pilot. Bukankah Pangeran Tua mengatakan ini kepada saya? Old Ho. Old Ho yang mana? Feng Yu sangat menyadari bahwa tampaknya ada orang tinggi di belakang Li Xiqiang. Itu manajer pabrik sebelum pabrik terbang es. Kamu tidak tahu. Dia pensiun pada bulan Maret tahun ini. Ho Haitao. Ini triknya di belakang layar. Tidak heran jika ipar laki-laki dapat menghubungi begitu banyak pilot, saya khawatir itu adalah hubungan dari Ho yang lama. Lao Ho pensiun, Feng Yu ini benar-benar tidak tahu. Sepertinya terakhir kali saya menelepon, atau tahun baru. Dia, jika ada dia untuk membantumu, maka aku akan melihatnya lebih mudah. Benar, apakah Ho tua ada di kota es? Pikir Feng Yu, dan untuk waktu yang lama tidak bertemu dengan Ho yang lama. Yah, aku memanggilnya keluar dan makan bersama. Ya, bicara saja dengannya. Feng Yu punya beberapa ide, tetapi juga berkonsultasi dengan profesional ini. Dan Ying, aku tidak makan di rumah dengan Xiao Yu pada malam hari, dan aku berbicara tentang Ho yang lama. Li Xiqiang menelepon dan memberitahu istrinya. Xiao Yu baru saja kembali, kamu mengajaknya minum, kalian berdua minum lebih sedikit. Teriak Feng Danying. Kakak, yakinlah, aku harus melihat kakak iparku. Feng Yu berteriak di telepon. Adikku tidak suka minum terlalu banyak. Feng Danying sangat jelas tentang ini. Dia berbicara dengan Li Xiqiang beberapa kali lagi, dan telepon ditutup. Kakakmu, pergi ke rumah sakit setiap hari untuk bekerja, tapi untungnya di bawah persuasiku, tidak peduli apa masalahnya. Li Xiqiang mengucapkan kalimat ini, matanya dipenuhi dengan cinta. Sekalipun rumah sakit sangat sibuk, sang istri akan pulang setiap hari untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurus keluarga. Tampaknya menjadi orang yang tidak bisa hidup tanpanya. Tapi dia selalu merasa istrinya terlalu lelah, tolong ada babysitter, dan istrinya tidak melakukannya, mengatakan bahwa ada orang luar yang tidak terbiasa. Kehidupan seperti ini sebenarnya cukup baik. Kakak, apa yang kamu inginkan? Feng Yu menjabat tangannya di depan Li Xiqiang. Tidak apa-apa, tunggu aku menelepon orang tua itu sebentar. Yah, kamu adalah pangeran tua, pensiun dan kembali ke kota es, tidak tahu memanggilku. Bagaimana, kehidupan pensiun tidak terbiasa? Feng Yui melihat Ho Haitao, pertama mengeluh. Hahaha, bagaimanapun, saya sudah pensiun dari baris kedua dalam 2 tahun terakhir. Saya tidak terbiasa pensiun sekarang. Saya tidak takut mengganggu Anda orang yang sibuk ini. Saya baru saja kembali untuk melihatnya. Saya kebetulan bertemu Tuan Li dan mengobrol santai. Beberapa kata lebih spekulatif.
kata Hou Haitao sambil tertawa lebar. Mereka semua adalah teman lama. Feng Yu adalah orang terkaya di dunia. Dia tidak punya rak. Dia menyapanya lebih dulu, dan rasa anehnya menghilang seketika. Hei, bagaimana denganmu? Bicaralah beberapa patah kata saja. Bicaralah beberapa patah kata, iparku akan membeli pesawat. Juga mendirikan maskapai penerbangan. Kurasa kamu memikirkan ide ini. Feng Yu sengaja berkata. Berbicara tentang beberapa patah kata, saya meyakinkan Li Xiqiang bahwa Feng Yu tidak mempercayainya. Lagi pula, Li Xiqiang dan Hou Haitao tidak begitu akrab. Dan Hou Haitao dapat memikirkan beberapa detail, bagaimana mungkin itu hanya niat sementara, itu harus dipertimbangkan untuk waktu yang lama, hanya kehilangan pasangan. Hahaha, sebenarnya aku punya ide ini tahun lalu, tapi aku tidak bisa menghindarinya saat itu, dan kupikir semuanya mungkin tidak sesederhana itu. Tapi sekarang belum pensiun. Anda benar sekali. Saya tidak bisa menahan diri. Meskipun negara telah memberi saya pensiun yang sangat baik, saya tidak mau makan atau minum, karir anak-anak saya dapat diterima, dan saya tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi saya tidak ada hubungannya. Apakah saya bermain mahjong dengan orang lain seperti kader, bermain catur, atau berlatih tai chi? Kamu juga bisa menari di alun-alun, kata Feng Yu dengan santai. Ah, tarian apa? Hou Haitao mendengus. Square dance, tarian macam apa ini? Saya berbicara tentang jenis dansa ballroom di taman, wanita tua dan wanita tua itu menari bersama. Feng Yu dengan cepat menemukan alasan, tetapi sekarang tidak ada tarian persegi masa lalu yang menyulut China. Hou Haitao mendengar kalimat ini dan menutup mata, selaraskan saya lagi. Anda mengatakan bahwa jika saya harus melakukan teknologi sebelumnya, saya masih dapat memainkan sisa panas. Tetapi saya telah memindahkan pos administrasi, tetapi sekarang secara teknis, hampir hancur. Tidak ada yang bisa dilakukan, ini bukan untuk memikirkannya lagi. Saya kembali untuk melihatnya dan melihat rekan lama dan teman lama dari unit lama. Sama seperti banyak dari mereka yang menganggur, saya hanya ingin semua orang menemukan sesuatu bersama. Lakukan. Tetapi kami menemukan bahwa kami harus berinvestasi di maskapai kargo ini. Kami dapat menginvestasikan banyak uang. Kami, orang-orang ini, tidak dapat memperoleh uang dari satu pesawat. Ini tidak persis terjadi pada Li. Saya membicarakannya dengan Li. Setelah Hou Haitao menjelaskan, Li Xiqiang juga berkata, Xiao Yu, menurut saya ide Lao Hou masih sangat layak. Dia punya banyak orang, pengalaman, saya punya dana, ada sumber suplai, dan ini tidak boleh hilang. Feng Yu memandangi Li Xiqiang, kakak ipar, apakah Anda berbicara tentang bisnis? Saya tahu Anda ingin melakukan ini, dan saya merasa baik, tetapi Anda tidak dapat menunjukkan apa yang tidak dapat Anda tunggu. Ketika Anda berbicara tentang hal itu, Anda tidak memberikan banyak untuk itu. Suamiku, maskapai ini harus didirikan, bagaimana prosedurnya, dijalankan dengan jaringan Hou lama. Jika saya membantu lagi, saya bisa mendapatkannya dalam setengah tahun. Saya tidak khawatir dengan pesanan, reputasi logistik angin dan hujan sangat baik, dan sekarang pusat perbelanjaan online mulai berfungsi, dan paketnya semakin banyak. Anda tidak akan kekurangan bisnis. Tapi kali ini Anda bisa berinvestasi banyak. Anda harus membeli setidaknya 6 atau 7 pesawat, dan ada investasi lain. Dan jika Anda ingin memperluas pasar angkutan di selatan, harus ada banyak truk, dan Anda harus mempekerjakan pengemudi dan mengirim orang. Anggota juga harus mendirikan gerai bisnis dan banyak berinvestasi. Sekarang logistik angin dan hujan, berapa banyak likuiditas? Manajer Anda, apakah itu cukup? Membuka pasar baru, dan ada pesaing yang kuat di sana, itu tidak mudah. Saya pasti memikirkan hal ini. Untuk membuka pasar baru, saya harus memiliki orang yang akrab dengan pasar. Saya berencana untuk langsung menggabungkan 2 perusahaan logistik yang sudah mapan di sana, dan kemudian memberi mereka bagian tertentu, biarkan mereka mengelolanya. Pasar di samping. Setelah merek logistik angin dan hujan berdiri, mereka akan dipindahkan. Mengenai dana, ada hampir 500 juta rem di buku catatan angin dan hujan. Saya juga dapat mengambil sejumlah uang secara pribadi. Saya mungkin bisa mendapatkan 6.000 yuan,
membeli 2 perusahaan logistik, dan sisanya akan digunakan untuk membuka perusahaan baru. Saya hitung, cukup. Jika masih belum cukup, maka Anda dapat pergi ke pinjaman, atau Anda dapat membiarkan para eksekutif mendanai ekuitas perusahaan. Akuisisi langsung. Ini adalah cara yang baik. Dan untuk menghindari pengendalian pasar di sana, ada baiknya juga untuk memindahkannya setelah beberapa saat. Mereka juga memberi mereka bagian dalam logistik angin dan hujan, sehingga mereka memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan, dan juga dapat menandatangani perjanjian loyalitas, seperti beberapa tahun, tidak dapat bekerja di perusahaan serupa, tidak dapat membuka perusahaan serupa setelah keluar dari perusahaan. Apalagi besaran dana relatif mencukupi, bahkan metode kekurangan dana pun diperhitungkan. Nyatanya, Feng Yu bisa membantu menyelesaikan masalah dana. Hanya melihat arti Li Xiqiang, saya tidak berniat untuk berbicara dengannya. Kakak ipar sebenarnya kalau beli pesawat tidak harus beli pesawat baru itu. Bisa beli pesawat penumpang bekas. Bisa dipakai sebagai angkutan barang. Ini juga cara yang umum digunakan maskapai kargo luar negeri. Biayanya bisa ditekan. Ini juga mengurangi risiko investasi. Jika perusahaan menguntungkan, maka dimungkinkan untuk membeli pesawat baru dan memperluas skala di masa depan. Bahkan sekarang, dimungkinkan untuk menandatangani perjanjian pengangkutan dengan beberapa maskapai penerbangan sehingga biayanya dapat diukur secara akurat. Kalau pesawat bekas, kalau tidak bisa beli di China, saya bisa hubungi dari Eropa Timur atau kontak negara. Kalau pakai bisa jauh lebih murah harganya. Dalam hal ini, harga sebuah kapal barang mungkin 2 atau 3 juta rem. Jika 6 atau 7, 200 juta rem sudah cukup. Menghitung beberapa pengeluaran lainnya, maskapai kargo ini tidak perlu menginvestasikan begitu banyak uang. Li Xiqiang tidak perlu menyerahkan terlalu banyak saham. Li Xiqiang dipengaruhi oleh Feng Yu. Dia masih yakin bahwa saham tersebut diberikan kepada eksekutif senior perusahaan lainnya, tetapi dia juga ingat bahwa Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa setidaknya 67% saham harus dipertahankan, yaitu kepentingan pengendali mutlak. Jadi, apapun perusahaannya, keputusan akhir ada di tangan Anda, dan Anda akan selalu memiliki keputusan akhir. Feng, jika kamu bisa membantu membeli pesawat yang lebih murah, itu bagus sekali. Perkembangan perusahaan pasti akan lebih cepat dan lebih baik, Hou Haitao berkata dengan penuh semangat. Feng Yubai melihat Hou Haitao. Sepertinya kakak iparnya seharusnya berjanji padanya. Old Hou, jangan katakan ini dulu, saya bertanya kepada Anda, maskapai kargo swasta, Anda tahu bagaimana mendapatkan formalitas, lalu maskapai swasta yang dapat mengangkut penumpang, prosedur apa yang harus mereka butuhkan. Hou Haitao agak malu, Feng, kamu harus membuka maskapai penerbangan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.